Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok seru-seru tanya-tanya akan mempresentasikan tugas kedua mata kuliah etika dalam AI dengan topik analisis kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial di negara Amerika Serikat dan perbandingannya dengan Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Francisca Anggreni Hartakadi, lalu ada Mario Arif Budiman, Muhammad Gozi Abdurrahman, Salsa Bilana Kasana, dan India Hijri Lamat. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, kita bahas dulu mengenai latar belakangnya. Kurang lebih latar belakang ini kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah AI itu sendiri yang merupakan kekuatan global transformasional. Nah, AI ini sedang mengubah landscape ekonomi, sosial, dan keamanan global. Yang berikutnya adalah Amerika Serikat yang merupakan pemimpin dari ekosistem AI itu sendiri. Nah, hal ini tuh didukung sama investasi besar, talenta kelas dunia, dan kerangka kebijakan yang adaptif. Berikutnya adalah negara kita sendiri, Indonesia. Di sini kita akan membahas mengenai potensi dan tantangan AI-nya. Karena Indonesia itu sudah mengakui urgensi AI untuk daya saing. Namun, ekosistem AI-nya itu masih di tahap awal dengan tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan talenta, dan kebijakan yang belum komprehensif. Nah, latar belakang yang terakhir adalah pentingnya perbandingan. Nah, kita akan menganalisis perbandingan antara kebijakan dan ekosistem AI di Amerika Serikat dan Indonesia ya, karena hal ini sangat penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik, mengambil pelajaran, dan membuka peluang kolaborasi demi adopsi AI yang bertanggung jawab dan etis di Indonesia. Nah, berikutnya adalah tujuan dari penulisan laporan ini. Ada 3 bagian. Yang pertama itu kebijakan dan ekosistem AI. Nah, di sini dibagi menjadi 2 bagian juga, di mana ada dari negara Amerika Serikat dan juga dari Indonesia. Nah, selain itu, kita akan melakukan perbandingan komparatif. Di sini kita akan membandingkan pendekatan kebijakan dan karakteristik ekosistem AI antara Amerika Serikat dan Indonesia, yang akan menyoroti persamaan dan perbedaan signifikan dalam regulasi, investasi, pengembangan talenta, dan implementasi etika. Nah, untuk bagian pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kebijakan AI. Kita pertama mulai dulu dengan kebijakan AI di negara kita, yaitu Indonesia. Jadi kebijakan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia itu difokuskan melalui Stranas KA yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Penerapan Teknologi pada tahun 2020. Stranas KA menetapkan terdapat 5 sektor prioritas, yaitu layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas. Kemudian pemerintah mendorong kolaborasi antar sektor publik, swasta, dan akademisi guna memperkuat ekosistem AI nasional, termasuk dalam hal infrastruktur, pengembangan talenta digital, dan regulasi yang ramah inovasi. Next. Nah, kemudian untuk yang di United States sendiri, melalui berbagai lembaga seperti National Institute of Standards and Technology dan Office of Science and Technology Policy telah merilis pedoman dan strategi nasional, termasuk diantaranya ada Executive Order nomor 14110 yang diterbitkan oleh Presiden Joe Biden pada tahun 2023. Nah, kebijakan ini menekan pentingnya keamanan, transparansi, dan keadilan dalam penggunaan AI ini sendiri, sekaligus mendukung inovasi dengan mendorong investasi pada riset, pendidikan, dan infrastruktur dalam AI. Baik, selanjutnya ada ekosistem AI di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sudah mengimplementasikan AI. Contohnya pada di bagian sektor Smart City. Jadi Jakarta itu dia sudah memanfaatkan AI dalam sistem Smart City. Dengan bantuan CCTV yang dilengkapi AI, dia bisa mendeteksi pelanggaran lalu lintas, menghitung kepadatan kendaraan, dan mengatur lampu lalu lintas secara otomatis sesuai kondisi jalan. Untuk sektor selanjutnya ada di bidang pertanian, yaitu AI-nya dapat membantu petani memprediksi cuaca dan serangan hama. Contohnya di Jawa Tengah itu ada proyek capping agroklimat yang menggunakan sensor yang memadukan dan yang menggunakan sensor eh, yang menggabungkan sensor dan chatbot AI untuk memberi rekomendasi praktis kepada petani. Eh, untuk selanjutnya ada di bidang perbankan.
Jadi bank di Indonesia itu dia juga sudah menerapkan AI. Contohnya di Bank BRI, dia sudah memakai chatbot Sabrina untuk melayani nasabah selama 24 jam. Mulai dari info produk, lokasi cabang, hingga simulasi kredit. Selain itu, AI-nya juga dipakai untuk mendeteksi penipuan dan menganalisis risiko kredit. Next. Untuk ekosistem AI di Amerika, untuk di sektor smart city, jadi ada sistem AI yang namanya Surtrack. Jadi dia itu dapat mengatur lampu lalu lintas secara otomatis berdasarkan kondisi jalan, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan sistem AI ini dia mulai diterapkan di berbagai kota besar seperti Pittsburgh. Dan selanjutnya ada pada sektor pemerintahan. Jadi eh, pemerintah Amerika itu dia mengembangkan alat AI internal melalui GSA untuk membantu pegawai membuat dokumen dan merangkum informasi dengan aman dan efisien. Untuk yang terakhir ada di sektor kesiapsiagaan bencana. Jadi mereka menggunakan AI seperti Wildfire yang digunakan untuk memprediksi penyebaran api hutan secara real time dengan data dari kamera, satelit, dan cuaca. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mario. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan perbedaan tiap pilar untuk penggunaan AI di Amerika maupun Indonesia. Yang pertama, Amerika Serikat di sini sebagai pemimpin global dalam dunia kecerdasan artifisial, yaitu DNA ekosistem mereka adalah pencipta dan pendorong inovasi. Nah, yang pertama dari kebijakan atau market driven, inovasi dipimpin oleh industri, lalu pemerintah berperan sebagai fasilitator riset dan etika. Lalu talenta ini mereka sebagai magnet global dan ekosistem universitas industri kelas dunia, lalu menghasilkan dan menarik talenta AI yang terbaik. Lalu untuk industri, mereka sebagai pencipta teknologi fundasional dan dominasi raksasa teknologi seperti Google, Nvidia, OpenAI, lalu ekosistem investasi mereka telah masuk ke tahap matang untuk riset deep tech, lalu riset dan inovasi Amerika terdepan dan terintegrasi. Sebagai pemimpin global dalam kualitas riset dan paten AI, lalu jalur dari laboratorium ke pasar sangat kuat. Lalu yang berikutnya untuk Indonesia sendiri, kebijakan masih state guide yang diarahkan oleh strategi nasional, lalu pemerintah sebagai penggerak, lalu tantangan di implementasi. Untuk talenta, Indonesia masih pada tahap kesenjangan kritis, yaitu permintaan industri jauh melampaui suplai talenta yang dibutuhkan. Lalu itu menjadi hambatan utama untuk pengembangan ekosistem. Untuk industri, di Indonesia adalah pengguna dan pengembang aplikasi. Untuk startup dinamis, fokus pada aplikasi layanan seperti fintech dan e-commerce. Lalu menggunakan teknologi AI yang ada, bukan menciptakan dari nol. Lalu untuk riset dan inovasi, Indonesia termasuk berkembang dan terfragmentasi, lalu ada potensi di universitas, lalu berikutnya adalah terkendala pendanaan rendah dan jembatan riset industri yang lemah. Itu adalah perbandingan tiap pilar dari negara Amerika dan Indonesia. Oke, bisa dilanjut. Oke. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan berdasarkan kebijakan dan ekosistem AI pada negara Amerika dan Indonesia, didapatkan bahwa Amerika Serikat ini sudah memiliki ekosistem AI yang matang dengan dukungan kebijakan yang fleksibel, dengan riset yang kuat dan kolaborasi sektor publik swasta. Sementara itu, Indonesia masih dalam tahap awal dengan tantangan pada talenta SDM-nya, infrastrukturnya, dan implementasi kebijakannya. Agar maju dan berkembang di bidang AI ini, Indonesia perlu memperkuat pendidikan, riset, serta kebijakan yang adaptif sambil mengambil pelajaran dari pendekatan dari negara Amerika Serikat.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.